Siapa sih yang nggak kepingin kita bisa menjalani hidup dengan damainya dari hari ke hari? Pasti semua orang mengatakan sepakat bahwa semua orang pasti kepingin menjalani hidup itu dengan damainya, ya tanpa beban dan sebagainya. Tapi di satu sisi tantangan hidup disediakan supaya kita terus bertumbuh. Nah, terkadang tantangan hidup ini kadang menyulitkan kita sehingga tak jarang kita cenderung berkecambuk secara emosi. Nah, salah satu hal yang jadikan kita supaya bisa tetap damai dalam menjalani tantangan dalam hidup adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara mengendalikan emosi, kita harus tahu apa itu emosi dan bagaimana emosi itu bekerja. Emosi adalah sebuah reaksi dari sebuah kejadian yang kita beri makna. Jadi, emosi bisa berarti positif kalau kita memandang sebuah kejadian itu dengan cara yang positif. Dan begitulah sebaliknya, emosi negatif terjadi kalau kita memandang sebuah kejadian dengan cara yang negatif. Jadi sebenarnya semua kejadian dalam hidup kita itu sifatnya netral. Sampai kita sendirilah yang memberi makna terhadap sebuah kejadian. Jadi emosi itu datang dari pemikiran kita sendiri. Kitalah yang menciptakan makna dari sebuah kejadian itu. Dan emosi ini itu bisa memengaruhi lebih dari 80% kualitas hidup kita. Jadi kalau kita terbiasa dengan emosi yang positif, kita memelihara emosi yang positif, niscaya hidup kita pun juga positif. Dan begitulah sebaliknya, kalau kita lebih dominan emosi negatif dalam diri kita, ya tentu saja hidup kita pun juga negatif. Nah, tiba saatnya kita belajar sekarang tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Jadi yang pertama adalah belajar memberi arti. Jadi sebuah kejadian itu sejuta arti. Contoh misalkan, ada sebuah kejadian di mana kita ini ditipu orang dalam bisnis. Kita bisa memberi banyak arti dari sini. Ada yang memberi arti bahwa kita ini tidak ditakdirkan untuk berbisnis. Ada juga orang yang memandang bahwa enggak, ini bukan akhir dari segalanya, ini awal dari segalanya. Di sini kesempatan saya untuk bisa belajar lebih baik lagi dalam berbisnis. Jadi bagaimana kita memberi arti dalam sebuah kejadian itu juga menentukan seberapa berkualitas kita dalam mengelola emosi kita. Yang kedua adalah berhenti memikirkan apa yang kita rasakan dan berhenti merasakan apa yang kita pikirkan. Jadi sejatinya pikiran dan emosi ini adalah dua hal yang saling terikat atau saling terhubung satu sama lain. Satu hal yang mengganggu kita adalah kita ini seringkali memikirkan apa yang kita rasakan dan merasakan apa yang kita pikirkan. Yang ketiga adalah afirmasi. Jadi afirmasi adalah sebuah penguatan tentang sebuah statement tentang kita ingin jadi seperti apa. Contoh misalkan, saya mengizinkan diri saya semakin hari semakin mudah untuk mengelola emosi saya. Saya mengizinkan diri saya semakin hari semakin mudah untuk menguasai dan mengendalikan pikiran dan perasaan saya. Nah, jadi itulah sebuah afirmasi. Jadi sekali lagi, afirmasi adalah sebuah penguatan tentang kita ingin menjadi seperti apa. Nah, dengan kita melakukan penguatan ini, itu juga mampu mengelola dan mengendalikan emosi kita.